Maka Nabi katakan, kalau mau kau paling sukses dunia akhirat, nih laksanakan kau ini. Kalian saudaraku yang ada di Tobelo, tidak melihat apa agamamu, tidak melihat apa sukumu, tidak melihat apa keyakinanmu. Kalau kalian mau sukses kata Nabi, satu, utlubul ilma, belajar kau. Belajar. Pak Bupati, dulu waktu saya di kampung kecil-kecil, itu kalau saya lihat pesawat, saya tadi di atas heli sempat bayangkan lagi itu. Kalau saya lihat pesawat di kampungku, saya kejar itu Pak. Kapal lutu, liar kau. Saya bilang dalam hati waktu itu, waktu saya kecil, bisa juga kah saya nanti naik pesawat nak mati? Allahu Akbar. Sekarang Bu, capek saya naik pesawat. Capek. Hebatnya lagi, orang kalau pergi naik pesawat Pak, dia beli tiket mahal-mahal. Saya tidak beli tiket Pak, dibelikan. Apa sebabnya? Karena atletis, tidak. Apa ini saya ceper? Karena gagah, mukaku hancur. Tapi apa? Karena saya punya ilmu. Mana buktinya? Dia mau gelarku banyaknya. Apa? Karena saya bersusah payah nuntut ilmu. Saya jerih payah menuntut ilmu. Siang malam menuntut ilmu. Menghafal, mengkaji, mempelajari. Berdarah-darah otak saya nuntut ilmu. Bayangkan doktorku 2 Pak Bupati. 2. Ada orang barangkali 2 doktornya. Tapi sama-sama dalam negeri. Saya Pak Bupati alhamdulillah. Bukan mau sombong. Motivasi buat adik-adikku yang ada di Tobelo ini. Supaya kalian sukses. Saya S3 saya, doktor saya, 1 dalam negeri, 1 luar negeri. Waktunya bersamaan, disiplin ilmunya beda. Bukan perkara gampang itu. Tanya yang ada doktor di sini, bagaimana susahnya itu jadi doktor. Dengan izin Allah, Allah kasih saya hadiah. Saat dulu kau bersusah payah. Sekarang maqamam mahmuda, saya angkat derajatmu. Dulu mau kau jadi polisi, karena kau pendek, tidak lulus kau. Lebih kau jadi ustaz. Karena saya jadi ustaz, Kapolri poin kucaramai, presiden dia kucaramai. Coba saya jadi polisi waktu itu, ketemu, ya Pak, siapa? Apa? Gara-gara apa? Punya ilmu. Maka saudaraku warga KKSS, belajar kau cikali. Belajar. Biarlah Allah takdirkan kamu tinggalkan tanah kelahiranmu. Tapi jangan kau jadi sampah masyarakat di sini. Biarlah kau tinggalkan tanah leluhurmu. Kau tidak bisa lagi tinggal dan hidup di tanah kampung kelahiranmu. Karena tuntutan hidup kau merantau ke sini. Tapi tolong jangan kau jadi politisi jahat. Jangan kau jadi pedagang curang. Jangan kau jadi pengusaha yang kalasi. Tunjukkan kalian orang Islam yang bermartabat. Dengan cara apa semua bisa kau dapat? Kalau kau punya ilmu. Maka saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, yang Allah takdirkan kalian jadi miskin, bilang sama anakmu, bapakmu miskin nak, tapi Tuhanmu maha kaya, sekolah kok. Ada tonji itu rezekimu. Sekolah kok nak. Ada jamah kok sekolah. Itu ada menteri tidak ada sekolahnya. Berapa orang di Indonesia yang bisa menteri tidak ada sekolahnya? Berapa? 1 aja, bukan kamu. Sekolah. Berapa orang yang angkat Allah, angkat derajatnya karena sekolah. Yang tadinya dihina di kampung. Yang tadinya sepupunya pun tidak memandangnya. Yang tadinya tidak ada orang menghormati satu keluarganya. Tapi setelah punya ilmu, Allah angkat derajatnya. Maka saudara, orang-orang tuaku, pas sekolah anakmu. Kiringi lo masih sekolah. Pasui, lo ko masih sekolah ko Jawa. Lo ko masih sekolah ko Sulawesi. Lisu ko bangun di kampung na Tawembo. Pergi ke sekolah ke Jawa, pergi ke sekolah ke tanah Sulawesi, tapi pulang ke kampungmu di sini sekarang, kau bangun ini Tobelo. Belajar. Tapi bagaimana kau mau bangun kalau kau dongo? Mintanya, beleng-beleng. Jadi anggota DPR hanya karena ada uangnya. Pakai ijazah, pakai C. Ketemu sama kepala dinas yang S2. Bagaimana mau nyambung otakmu?
Maka belajar. Ada pegawai negeri di sini? Ada. Kalau mau kau jadi camat, bos, mau kau jadi kepala dinas, jam mau kau cari muka sama bupati, tidak laku itu sekarang. Betulnya cari muka, nih pak, yuk pak. Dengar kau ini pegawai negeri. Biar nak suka kau pak bupati, kalau istrinya ndak suka kau ndak jalan nis kamu. Iya, cocok Pak Frans. Iya toh, saya tahu bapak takut sama istri. Kalau ustaz, saya ndak takut sama istriku. Demi Allah saya ndak takut sama istriku. Cuma istriku yang lebih berani. Ini jadi masalah Pak. Ayo, saudaraku belajar. Ali bin Abi Thalib. Ada 4 sahabat Nabi utama Pak Bufti. Ini sahabat utama yang menopang keberhasilan. Kira-kira kalau sekarang tim sukses lah. Ada 4. Satu namanya Abu Bakar Siddiq, arif dan bijaksana. Yang kedua namanya Abu Bakar Siddiq. Beliau dikenal dengan tegas. Haram-haram, batil-batil, tidak ada kompromi. Yang ketiga namanya Utsman bin Affan, pengusaha sukses yang dermawan. Biar banyak pengusaha di Halmahera Utara tapi pelit, serahkan, tidak ada gunanya Pak Bupati. Yang Allah butuhkan orang kaya yang mau berkurban. Yang keempat namanya Ali bin Abi Thalib, sepupu satu kalinya Nabi dan juga kemudian menjadi anak mantunya Nabi. Ini dari 4 sahabat Nabi, ini yang paling cerdas Pak. Ali bin Abi Thalib paling cerdas. Nabi mengakui, dialah ini sahabatku yang paling cerdas. Ali ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Ini bapak-bapak di sini yang saya tanya nih. Kalau saya kasih antara iPhone 13 dengan kitab, pilih mana Pak? Kitab pencitraan misalnya. Alah kitab, pasti HP nu pilih cilaka. Ali ditanya, Ali, kalau kau dikasih harta dengan ilmu, pilih kau mana? Ali bin Abi Thalib dengan mantap mengatakan, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu dari harta? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kau. Contoh, punya uang 5 juta, kasih masuk di bele-bele. Pak Bupati tahu bele-bele? Itu bahasa Sulawesi, kaleng. Bele-bele Pak, di kampung dia bilang celengang. Dia bilang kenapa orang Bugis kalau bicara selalu kelebihan G, makan, ikan. Saya bilang oh itu Bugis pinggiran. Kalau saya Bugis modern. Hah? Punya 5 juta, kasih masuk bele-bele. Digembok. Sudah itu dikasih masuk lemari. Lemari digembok lagi. Berapa mi gemboknya Bu? 2. Keluar kamar, gembok lagi. Berapa gemboknya Pak Satpol? 3. Keluar rumah, gembok lagi pintu. 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. 5 gemboknya. Sampai di kantor hilang kuncinya. Ayo, apa dah setengah mati kau jaga itu toh? Iya toh? Setengah mati kau jaga. Sementara ilmu, dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Yang terhormat Pak Bupati dan Wakil Bupati. Kemana-mana dijaga. Di rumah beliau ada Satpol PP. Mau masuk. Iya toh? Iya. Kenapa beliau dijaga? Karena jadi bupati. Kenapa jadi bupati? Karena dia cerdas. Nggak mungkin jadi bupati kalau belgo. Bupati beleng-beleng. Mana bisa? Maka ilmulah yang membuat kalian dijaga. Mana buktinya lagi? Dasar Latif. Dikawal Pak. Allahu Akbar. Bukan karena saya terkenal, tapi karena saya punya ilmu. Ini lebih banyak yang gagah dari saya. Saya akui saya tidak gagah. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau semua kau foto sama saya toh? Apa itu? Apalagi ibu-ibu popoti selfie Ustaz, selfie Ustaz, selfie. Ulang Ustaz, ulang Ustaz. Dalam hatiku, nah biar kau ulang 10 kali, nah mukamu yang kabur. Salatullah, salamullah
ala toha salatullah salamullah ala yasin. Ilmu dia yang jaga kamu, harta kamu yang jaga. 2, kata Ali, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Saya ulang, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Mana contohnya? Wakapolres. Cocok nih Pak? Hah? Kompol. Sedikit lagi AKBP. Amin. Pak mewakili Dandim. Bapak dapat gaji tiap bulan. Iya toh? Kira-kira Bapak dapat gaji karena apa? Karena Bapak jadi tentara dan polisi. Bapak kenapa jadi tentara dan polisi? Karena Bapak punya ilmu. Tidak mungkin Bapak jadi polisi tentara kalau tidak ada jasanya. Berarti dengan ilmu dapat jabatan, dapat pangkat, dapat uang. Sebaliknya, dengan ilmu kau dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Mana buktinya? Ada orang kaya di kampungku Pak. Kaya sekali, tapi tidak tahu membaca. Orang kaya kampung, Juragan tambak. Banyak tambak empannya Pak. Kambolu, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama anaknya. Pak baca Kembo, ya. Dibelikanlah buku belajar membaca yang besar-besar hurufnya, baru ada gambarnya. PEP tambah PEP, SO Pepso, DEDNT apa bacanya? Odol. Aduh. Iya tuh, hancur karena dilihat gambar. Waktu itu masuklah telepon. Masuk telepon. Dulu namanya wartel. Masuklah saya. Dia masuklah ini juga bapak orang kaya. Dia buka nomor teleponnya anaknya yang sudah dicatat. Masuk di kamar bicara langsung teriak. Halo. 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 Ambokmu nak. Ambokmu. Halo. Dalam hatiku bagaimana mau nyambung. Saya bilang Haji, pencet dulu nomornya. Sudah dipencet nomornya. Halo. Halo. Tidak ada dengar. Ternyata yang untuk di telinga nak simpan di mulutnya. Yang di mulut nak simpan di telinganya. Halo, halo. Saya bilang Haji, tak balik ya Haji. Tak balik Langsung dah lebih lagi. Loha. Loha. Bukan halo dah tak balik dong. Ini kaya tapi tidak ada ilmunya, ya begini hidupnya. Berkaitan dengan ibadah. Hampir bisa dipastikan orang ibadah tambah ilmu sia-sia. Bahkan hidupnya orang yang tidak punya ilmu ibadahnya susah. Mana contohnya? Mana contohnya orang punya ilmu? Tidak punya ilmu beribadah. Puasa. Saudara-saudara sekalian, Ramadan, siang haram berhubungan badan sama istri. Malam boleh. Yang penting sudah buka. Sampai sahur, boleh. Siang haram. Selesai ceramah dia datang sama saya. Ustaz, betul kita bilang tadi? Yang mana? Kalau malam boleh, siang tidak boleh. Iya betul, tidak boleh. Ustaz, saya sudah 5 tahun nih Ustaz. Biar malam tidak juga. Mereka dong kok. Makanya belajar kok. Iya toh? Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Dia sholat lagi, sampingnya Allahu Akbar. Tiba-tiba di sampingnya ada orang nak kasihkan jarinya. Dia lihat orang samping koin jari. Wah sekali dia kasih jualan juga apa-apa tidak kasih gini. Selesai sholat ditanya, kenapa kok kencang sekali? Nah bilang ini sampingku Ustaz tua mi. Lobik mi toh jadi begini-begini. Saya masih kuat kau Ustaz. Ini karena tidak ada ilmu. Makanya saudaraku belajarlah. Wahai masyarakat, warga Halmahera Utara, belajarlah kalian. Maka kalau mau maju di kampung Pak Bupati, besok panggil kepala dinas pendidikan. Sini. Kau cari anak SMA mulai kelas 1, 2, 3 yang cerdas,
perhatikan rapornya, perhatikan peningkatan nilainya. Selesai SMA, kuliahkan di mana dia mau kuliah. Negara, kabupaten yang biayai. Itu baru itu. Jangan cari anaknya tim sukses. Cari itu dulu tim sukses. Cari anaknya tim sukses, kasih sekolah. Apa mau kasih sekolah tim sukses, nadongo anaknya. Belajar. Ya. Yang ketiga, kelebihan ilmu. Kata Ali, harta kau kasih orang berkurang, sebaliknya ilmu kasih orang tambah. Saya punya uang 5 juta, kasih temanku 2 juta, pasti berkurang. Tinggal lagi 2 juta duit saya. Tapi kalau saya punya ilmu, saya ajarkan kepada saudara-saudara, saya ajarkan bagaimana cara wudhu, saya ajarkan Al-Fatihah, saya ajarkan ilmu matematika, maka ilmu saya makin bertambah. Itulah yang disebut amal jariah. Maka tidak ada pilihan. Kabupaten kita ini sebagai kabupaten baru yang tadinya hanya berupa kecamatan, kalau mau maju ini kabupaten, Pak Bupatinya, Wakil Bupatinya, anggota DPR-nya, kepala dinasnya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agamanya bermusyawarah, cari mereka yang cerdas, sekolahkan sampai mereka capek. Sudah kau sekolahkan, kembali kau ke kampungmu, bangun kampungmu. Satu, kata Nabi, kalau kalian mau sukses, pendatang maupun lokal, pendatang maupun pribumi, kalian harus belajar. Dua, kata Nabi, kalau mau, silul arham, sambungkan persaudaraan. Jangan kau bercerai-berai, jangan kau bertengkar, jangan kau bermusuhan. Boleh berbeda pilihan, boleh berbeda partai, boleh berbeda parpol, tapi tolong jangan kalian berpecah belah sebagai warga masyarakat Halmahera Utara. Apa sih biasa yang menyebabkan masyarakat ini berpecah belah? Satu, momen-momen politik. Politik, pilkada, pilcaleg, pilpres, pemilu, itu dalam ilmu politik namanya pesta demokrasi. Yang namanya pesta, pasti orang senang-senang. Ibu-ibu kalau saya tanya, mau kemana? Pesta. Apa di pesta menakutkan? Tidak ada nama pesta itu menakutkan. Kalau kita dengar kata pesta, pasti senang-senang. Pesta, makan-makan. Pesta, ada elektron. Namanya pesta, pasti senang-senang. Jadi pesta demokrasi, jangan kasih takut-takut. Pesta demokrasi, senang-senanglah. Pilpres selesai, cebong kampret sampai sekarang belum baku akur. Maka kita berdoa kepada Allah, berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan pilpres yang akan datang ada orang yang menyatukan antara kampret dan cebong, sehingga kita berhenti lagi bertengkar, menghina-hina satu antara satu dengan lainnya. Saudaraku, para politisi, jangan kau bodoh-bodohi masyarakat dengan menghasut berita-berita bohong. Tim sukses, silakan sampaikan kehebatan dan keutamaan calonmu tanpa menyerang dan menghina calon orang lain. Karena kalau kita saling menghina, saling menyerang, pasti tidak ada orang yang mau diserang. Pasti tidak ada orang yang mau dihina. Ketika saling menghina dan menyerang, maka potensi pecahnya kita pasti terbuka lebar. Indonesia negara yang sangat besar. Bapak Ibu tahu enggak yang namanya Republik Indonesia? Dari Sabang sampai Merauke, lebih 17.000 pulau yang ada di wilayah Republik Indonesia. Diletakkan Sabang sampai Merauke. Andai saja dia bisa seperti meja, diangkat ini Sabang sampai Merauke. Diletakkan di benua Eropa. Benua Eropa, diambil Indonesia, simpan di atas benua Eropa. Seluruh negara yang ada di Eropa tertutup, masih ada lebihnya sedikit. Begitu besarnya Republik Indonesia. Maka tentu negara lain berupaya untuk ngambil bagian di Indonesia. Dan salah satu cara kalau mau merusak Indonesia, buat dia berpecah belah. Itulah dari dulu. Zaman 1500 yang lalu, POC datang ke Indonesia. Dia mau perang secara langsung, diusir oleh orang Indonesia pada waktu itu. Maka mereka mengambil politik pecah belah yang kita kenal dengan divide et impera. Politik pecah belah. Apa isu yang dia pakai? Isu agama,
Apa yang dia pakai? Isu ras. Apa yang dia pakai? Isu kekuasaan raja-raja. Dia hasutlah antara kerajaan Hasanuddin dengan kerajaan Bone. Kerajaan Goa dihasut dengan kerajaan Goa, dengan Goa dan Bone. Sultan Hasanuddin dengan Arung Palaka. Dia kasih berkelahi, sama-samanya anak bangsa. Setelah itu masuk POC. Hati-hati saudaraku. Jangan kalian mau berpecah belah gara-gara politik. Siapa calonmu? Nomor 1. Kau ya, nomor 2. Kau nomor 3. Boleh berbeda nomor, boleh berbeda calon. Kita tetap Republik Indonesia. Ayo pelihara persaudaraan. Dito Belo, boleh beda agama, boleh suku beda kita, boleh apa ras kita beda, tapi satu tempat kita hidup di tanah kelahiran kita di sini. Apa kita merantau tidak lihat lagi dibilang Bugis Bone, Bugis Sopeng, tidak ada di sini. Yang ada di sini adalah Bugis Tobelo, Bugis Halmahera Utara. Kalau kau bilang Bugis Bulukumba, balik mah kopi Bulukumba. Kalau kau bilang Bugis Pindrang, balik kau ke Pindrang. Kau Bugis apa? Bugis Halmahera Utara. Karena kita sudah berjanji, bersepakat di Republik Indonesia, diikat oleh 5 sila. Satu di antara 5 sila itu persatuan Indonesia.